tahun 2024 merupakan tahun pemilu. Dan semua orang juga tahu kalau tahun pemilu ini tidak akan mudah untuk dijalani bagi kaum yang pas-pasan. Oleh karena itu, dengan resesi yang semakin panjang dan dalam, perlu dicatat, tidak semua aset akan memiliki hasil yang selalu sama. Selamat datang di dunia bisnis. Sebelumnya, kamu pernah dengar nggak? Ada istilah cash is king. Tapi, kamu tahu nggak kalau cash yang dimaksud itu sebenarnya bukan uang tunai, melainkan aset yang mirip sekali dengan uang cash, tapi jauh lebih menguntungkan. Jadi, langsung saja kita bahas 5 aset yang diperkirakan paling menguntungkan di tahun 2024. Yang pertama adalah emas. Emas salah satu investasi konservatif yang cukup mudah untuk diperdagangkan. Dan alasan utama, kenapa emas lebih baik dibandingkan dengan uang tunai? Karena harga emas yang selalu stabil naik. Dan kemudian emas ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai pelindung nilai aset agar tidak terkena inflasi. Dan terkadang, emas juga disebut sebagai aset anti resesi. Karena aset ini terkadang diuntungkan jika kondisi perekonomian sedang buruk. Perlu dicatat, jika kamu tertarik untuk investasi emas, saya sarankan untuk berinvestasi dalam bentuk emas batangan saja. Jangan berinvestasi dalam bentuk perhiasan. Selanjutnya nomor 2, properti. Properti adalah salah satu aset yang selalu menjadi alasan setiap orang ingin menabung. Karena yang pertama, selain nilai aset yang selalu bertumbuh setiap tahunnya, properti juga bisa memberikan penghasilan pasif income. Salah satu caranya yaitu dengan menyewakan properti tersebut. Selain bisa menambah penghasilan tanpa bekerja secara fisik, memiliki aset seperti properti juga bisa diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Dan alasan kenapa harga properti selalu bertumbuh yaitu seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya populasi, yang menjadikan properti menjadi salah satu aset yang memiliki permintaan yang sangat tinggi. Itulah sebabnya tidak ada ruginya jika kamu menambahkan properti menjadi salah satu aset untuk berinvestasi. Yang ketiga, salah satu aset yang wajib dimiliki oleh orang kaya adalah saham. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak yang berbadan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan yang terbatas. Singkatnya, saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu bisnis dengan cara menyertakan modal, dengan kata lain berinvestasi. Dan kemudian, kenapa saham menjadi salah satu aset yang wajib dimiliki oleh orang kaya? Sebenarnya, saham bukan hanya untuk orang kaya, kalangan menengah ke bawah juga bisa memiliki saham perusahaan. Hanya saja, kebanyakan dari mereka tidak paham dan sangat minim mengetahui informasi mengenai saham, yang berakhir, mereka menganggap saham adalah permainan haram dan judi. Padahal, jika mereka paham dan mendalami tentang aset saham ini, saham bisa menjadi salah satu sumber pasif income atau aset investasi berjangka panjang. Dan salah satu keuntungan saham yaitu beli ketika harganya murah dan menjualnya ketika harganya sudah melambung tinggi, atau disebut juga dengan capital gain. Dan salah satu keuntungan pasif yang tidak kalah penting yaitu dividen, atau pembagian keuntungan suatu perusahaan yang dibagikan kepada setiap pemegang saham. Bayangkan saja, jika kamu menjadi salah satu investor saham di suatu perusahaan, dan ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan tanpa bekerja mengeluarkan tenaga dan pikiran, kamu juga menerima pembagian hasil dari keuntungan perusahaan tersebut. Tetapi di dunia bisnis, semakin besar keuntungannya, semakin besar pula resiko yang harus diketahui. Saham juga memiliki resiko, salah satunya, jika seandainya perusahaan sedang rugi atau memiliki isu yang tidak sedap, harga saham tersebut bisa anjlok dan kamu akan mengalami kerugian. Jadi, perlu kamu ketahui, video ini hanya ingin berbagi informasi seputar bisnis dan keuangan. Tidak ada maksud atau tujuan tertentu. Semua keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu. Saya sarankan, jika kamu tertarik dengan saham, cobalah terlebih dahulu untuk memahami dan memperdalami aset tersebut. Dan jika seandainya kamu tidak tertarik, kita lanjutkan saja ke pembahasan nomor 4, SBN Retail, atau juga disebut surat berharga negara. Surat berharga ini hampir mirip dengan deposito yang ada di bank. Hanya saja, bedanya surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Singkatnya, kita memberikan pinjaman untuk keperluan negara, dan sebagai keuntungannya, kita mendapatkan bunga atau imbal hasil yang selalu cair setiap bulannya, dan bunga yang dibayarkan juga cukup tinggi.
Dibandingkan dengan deposito yang ada di bank, yang hanya 3-4% per tahun, surat berharga negara bisa mencapai 6% per tahunnya. Jadi, surat berharga negara cukup bagus bagi kamu, jika kamu ingin mendapatkan passive income. Terakhir, cryptocurrency. Kripto, atau disebut mata uang digital, kenapa menjadi salah satu aset yang dipertimbangkan orang-orang untuk berinvestasi? Salah satu alasannya yaitu, mata uang kripto diciptakan dengan jumlah yang terbatas, yang membuat mata uang ini memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi. Selain memiliki keuntungan yang cukup tinggi, mata uang digital ini juga bisa menjadi alat pembayaran secara langsung atau transfer uang secara internasional tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dan yang tidak kalah penting, mata uang kripto didasarkan teknologi blockchain, yang merupakan teknologi yang dapat menyimpan dan mencatat segala transaksi secara instan dan transparan. Teknologi ini mustahil untuk dimanipulasi, yang artinya memberikan keamanan yang sangat tinggi. Namun, perlu kamu ketahui, mata uang kripto memiliki resiko yang sangat tinggi. Salah satunya, harganya yang fluktuatif yang sering berubah-ubah dengan sangat cepat, yang beresiko membuat portofolio kamu bisa jadi rugi. Tapi, resiko tersebut akan sebanding jika kamu memiliki perhitungan atau strategi yang baik dengan mata uang ini. Cukup banyak orang yang berhasil dalam investasi mata uang ini, dan tidak sedikit pula orang yang gagal dalam investasi ini. Karena itu, kripto menjadi salah satu instrumen yang bisa dikatakan high risk, high return. Dan sebagai pengingat dan penutup video ini, bijaklah ketika kamu ingin membeli suatu aset. Pastikan sebelum kamu berinvestasi, selalu lakukan riset secara menyeluruh, dan selalu pertimbangkan risiko apa yang akan terjadi. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi untuk meningkatkan finansial kamu. Penutup saya selalu sama. Sampai jumpa. Tetap selalu jaga diri, dan terima kasih.